Ada dua istilah tentang keturunan yang ini akan menjadi karakterisasi dari apa yang disebut dengan keturunan. Atau dengan kata lain, bahwa anak cucu kita itu baru disebut sebagai keturunan kita manakala memiliki karakteristik sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada dua. Yang pertama adalah bahwa disebut keturunan itu manakala mereka adalah merupakan hasil dari sebuah rumah tangga yang diikat dengan pernikahan yang sah menurut ajaran Islam. Anaknya mungkin biologis, artinya lahir dari rahim seorang wanita. Tetapi bukan hasil dari sebuah pernikahan yang sah menurut ajaran Islam, maka anak itu nisbahnya ke ibu, tidak bernisbah kepada bapak. Dengan demikian, maka anak yang lahir di luar nikah bukanlah keturunan. Demikianlah ditunjuk di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 54. Digunakan di situ istilah nasaban. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran. Dialah Allah yang telah menjadikan basyaran, makhluk biologis, minal ma'i dari air. Lalu faja'alahu nasaban wa sihran, dan kemudian Allah menjadikan bagi mereka itu ada keturunan, disebut nasab. Apa itu nasab? Nasab adalah turunan dari darah, ya, turunan sedarah, tetapi akibat dari sebuah pernikahan yang sah menurut ajaran Islam. Hadirin rahimakumullah, inilah kriteria yang pertama. Maka kita harus pastikan anak dan keturunan kita adalah lahir dari sebuah proses yang islami. Kalimatnya sangat sederhana, pernikahan itu. Akadnya sangat sederhana. Saya tikahkan kamu kepada anak saya dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Kalimatnya sangat sederhana. Tetapi akad yang sangat sederhana itu menjadi pengikat apa yang disebut dengan keturunan. Anak dan cucu kita lahir dari sebuah proses yang bukan pernikahan. Tidak diakui sebagai keturunan perspektif Al-Quran. Kriteria yang kedua yang harus kita cermati, Jamaatul Muslimin yang dimuliakan Allah, ditunjuk di dalam Al-Quran surat Hud ayat 45-46. Ayat ini mengisahkan tentang peran Nabi Hud, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dapat wahyu dari Allah untuk membuat kapal besar. Sebab Allah sudah menjanjikan bakal terjadi musibah besar, yaitu berupa banjir tsunami yang akan menghabisi semua orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaatul muslimin, mayoritas umat tidak percaya kepada firman Allah, ingkar, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya pada wahyu Allah, hatta termasuk anaknya, belahan jiwanya, putranya, yang kadieu bagir sawar Nabi Nuh. Bakal aya banjir bandang di mana anjeun hidup moal bisa salamet tina ieu banjir bandang. Kajaba lamun anjeun iman ka Allah, iman karena keberadaan kuring salaku nabi, utusan ti Allah, anjeun kudu ngilu asup kana kapal. Budakna nyarios, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'i. Wah, gampang aya banjir mah. Moal aya banjir lebih ti 10 meter. Abdi mah rek naik tuh ka gunung ka luhur kitu, kata anaknya. Begitulah ceritanya. Di dalam Al-Quran surat Hud mulai ayat 40. Saya ambil ayat 45-46-nya. Pada saat mana anaknya sudah dikejar dengan banjir, Nabi Nuh melihat anaknya mulai tenggelam. Kepalanya mulai tenggelam, naik, muncul lagi, tenggelam lagi, muncul lagi. Pada saat itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Di agenda di dalam Al-Quran surat
Hud ayat 45-46. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna bani min ahli, eta sesungguhnya budak anu ayeuna keur ti karebek teh tenggelam muncul itu kepalanya, itu adalah anakku. Min ahli, dia adalah keturunanku. Sebuah doa diplomatis, beda meureun jeung urang. Lamun urang menningali budak keur ti karebek kitu meureun doana bakal kieu. Oh ya Allah, pangyalametkeun ieu budak abdi. Nabi Nuh teh kitu. Doana sangat diplomatis, ya Allah, sesungguhna anu ayeuna keur ti karebek teh keturunanku. Jamaatul musallin. Lalu Allah menyatakan, innahu laisa min ahlika. Hei Nabi Nuh, eta budak anu ayeuna ti karebek teh bener anak anjeun. Betul darah daging kamu, betul belahan jiwa kamu, tapi dia bukan keturunanmu. Ayat ini memberikan inspirasi kepada kita tentang strategi bagaimana kita menyiapkan anak keturunan kita itu menjadi anak cucu kita menjadi keturunan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah mereka harus menjadi followers kita. Begitu. Karena Allah menggunakan kalimat ittaba'athum. Artinya adalah bahwa kita selaku orang tua harus menjadi model. Menjadi model anu yang diikuti. Menjadi model yang diidentifikasi. Menjadi model anu diturutan. Barangkali ini bisa memberikan inspirasi secara pedagogis bagi kita semua, bukan sebagai orang tua juga, tapi juga sebagai guru. Bagaimana caranya kita menyiapkan anak-anak kita supaya soleh? Enggak ada alternatif lain. Teu cukup di papatahan, teu cukup di dakwahan, teu cukup diberikan penyuluhan, tidak cukup diberikan berbagai hal yang sifatnya secara pedagogis adalah bagian daripada pendidikan. Tapi satu hal adalah kita selaku orang tua dan siapapun pendidik, guru, dosen, mereka harus menjadi model, harus menjadi contoh yang diikuti oleh anak dan diikuti oleh cucu. Tetapi model dalam bidang apa? Kalau model dalam urusan duniawiyah yang sifatnya hissiyah, nggak usah dibicarakan. Ujang bager, ari ujang hayang jiga saha, hayang jadi naon ke geus gede, abdi mah hayang jadi dokter seperti si bapak. Kamu mau jadi apa? Saya ingin menjadi seorang pedagang seperti ayah. Kamu ingin jadi apa? Saya ingin jadi polisi seperti Dedi. Misalnya. Pasti ayah akan menjadi model yang diikuti oleh anaknya. Pasti mereka bangga kepada ayahnya. Apalagi ketika bapak-bapaknya itu mereka memiliki prestasi. Maka anaknya akan memiliki kebanggaan dan itu sudah tidak perlu dibicarakan. Karena secara hissiyah sangat kasat mata. Tapi yang ditekankan di dalam ayat ini adalah ittaba'athum biimanin. Para orang tua, guru harus menjadi model di dalam hal keimanan. Banggana budakan jadi bapak, lain banggana kusabab bapakna seorang pejabat. Tapi dia bangga kepada bapaknya. Saya ingin seperti ayah saya yang jadi pejabat yang jujur. Jadi pejabat yang memiliki integritas. Jadi pejabat yang ketika berbicara satu kata dengan perbuatannya. Jamaatul musallin. Abdi mah hayang jiga bapak. Karena bapak itu adalah seorang dokter yang melayani kepada umatnya tanpa pamrih. Bukan sekedar material yang menjadi udagan. Tapi dia ingin memberikan kemaslahatan bagi umat. Ada anak meniru, mencontoh kepada bapak. Bukan pada aspek yang bersifat hissiyah. Tapi di belakang hissiyah itu ruhnya yang diikuti oleh anak-anak kita. Hayang juga bapak anu jujur. Hayang juga bapak anu benar. Hayang juga bapak anu sukses dina dagang tapi jujur. Tak pernah mengurangi timbangan. Kalau berjanji tidak diingkari. Ketika ada titipan dia betul-betul sangat amanah. Jamaatul musallin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Al-Qur'an mengatakan,
wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh keturunannya, diikuti, kalimatnya diikuti. Jamaatul muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan bantuan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita mampu untuk mengamalkan apa yang dipesankan oleh Al-Quranul Karim, yakni setiap dari diri kita menjadi model untuk diikuti oleh orang lain di dalam hal keimanan.